Waktu saya di kamar, tiba-tiba Susana tuh teriak-teriak. Oh, bukan teriak ya, kayak gitu kan. Saya masuk ke kamar, kenapa mah? Aku masuk ke kamar, Susana megang tangan saya kenceng-kenceng. Susana tuh ngelihat ke atas, ketakutan, dan saya pun lihat ke atas. Jadi sesosok hitam berterbangan di langit-langit itu, berterbangan. Terus saya berdoa sama Tuhan, tolong, saya minta tolong Tuhan, panggil kembali itu. Jangan sekarang. Kita belum rela kalau istri saya ini harus meninggal sekarang. Jangan. Dia sangat ketakutan. Tolong kasih waktu, tapi tidak hari ini. Saya bilang, tolong. Saya minta dengan sangat. Akhirnya setelah saya berdoa itu, hilang, pergi itu. Yang lari-lari, terbang-terbang di atas tuh pergi gitu. Pergi, dan Susana mulai, kayaknya terus diam, kayak tenang. Udah pergi kok. Enggak hari ini, saya bilang gitu. Susana pun tahu kayak itu, bahwa dia tuh mau malaikat pencabut nyawa lah gitu. Seperti itu. Enggak hari ini, aku doa kok. Udah pergi kok. Enggak kembali sekarang. Udah tenang aja. Udah tidur aja dulu, aku bilang gitu kan. Tidur dulu. Ya udah, dia tidur lagi. Dan beberapa hari sebelum meninggal, yang paling di luar nalar juga, itu di dalam rumah saya tuh, berapa tahun di dalam rumah situ belum pernah lihat ada ular ya. Itu sebelum almarhum meninggal itu 106 ekor ular. Banyak ya, di kamar, di tempat tidur, di bawah pintu, di dalam bak mandi, di tangga, di langit-langit. Itu hampir di setiap ruangan, di setiap sudut rumah itu ada ular. Ularnya apa aja? Ular berbisa, ya udah ular kobra, ada ular wuling, ada ular segala macam. Itu 106 ekor. Dan ya, saya bunuh semua ini. Saya bunuhin semua ularnya semua. Kenapa bunuh? Kenapa ya? Kalau dia kembali lagi, karena kita dulu punya anak kecil di rumah, masih umur berapa tahun itu, masih 4 tahun apa umurnya itu. Nanti kalau sampai ngigit si anak kecil itu gimana? Dan kadang-kadang pagi itu saya bangun tidur, ada bisikan gitu kan. Nanti kalau kamu mau buka pintu, jangan melangkah dulu ya, karena kalau buka pintu itu kan ada tangga 2 trap gitu. Kamu bisikan, kamu jangan langsung melangkah ya. Sebelum kamu buka pintu, kamu nengok dulu. Ada yang bisikan gitu. Dan saya begitu keluar, begitu mau buka pintu tuh terbagi 2 gini loh. Jadi bisa dibuka atasnya dulu. Saya buka atas, saya nengok. Itu di bawah pintu tuh udah ada ular 2 gini. Pas saya buka pintu, saya turun kaki kan, pasti digigit gitu kan. Jadi di ruang tamu, tiba-tiba saya lagi gini, digigit saya di sini, digigit ular itu. Tapi saya kan juga sama Susana dulu punya pegangan anti ular lah, anti bisa ular. Saya dapat dari orang keraton itu. Jadi hanya dengan doa, dengan rapalan yang dikasih, ada apapun media yang ada di situ yang harus kita ambil, ada daun, ada pasir, ada abu. Jadi tembok abu kita gini, kita doain, kita tempelin di sini itu, nanti ya bisanya tidak menjalar gitu loh. Itu juga ada puasanya, ada rapalannya seperti itu. Jadi kalau sampai pun digigit ular, kita aman lah seperti itu. Tapi ya sampai muncul 106 ekor ular itu, 106 loh. Saya tidak tahu dari mana itu munculnya. Sampai saya binasakan semua itu, udah habis. Suatu hari saya lagi nonton TV di ruang tamu, tiba-tiba Susana manggil saya. Jam berapa itu? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Pak, ya. Saya lari dari tempat ruangan TV itu. Ini tangan, peluk. Saya pegang gitu lah, saya pegang gitu kan. Tangan saya dipegang erat gitu. Kayaknya mama sudah rasa udah mau pergi. Mau pergi kemana? Mau meninggal. Mama jangan ngaco gitu, ngomong kayak gitu. Mama tuh masih panjang umur. Enggak, aku jujur, aku sudah tahu kayaknya aku sudah nggak kuat, aku sudah mau meninggal katanya. Dengerin, sebelum ini terlambat. Aku minta 2 permintaan. Sanggup ya kamu? Ya apa? Dia bilang permintaannya.
Yang pertama, aku minta, tolong jadiin anak angkat kita, jadiin tentara ya. Oke. Sanggup nggak kamu? Sanggup, benar, sanggup. Kalau cuma saya jadiin tentara, gampang lah, saya bilang itu sanggup. Aku pengen lihat dia gagah jadi seorang tentara, biar dia tuh tidak dihina sama saudara-saudara. Saya kan dia dari keluarga yang tidak mampu, dulu kan anak angkat, jadi jangan direndahkan jadi tentara, orang kan lihatnya juga bangga gitu kan. Sanggup ya kamu? Sanggup. Saya bilang oke. Permintaan yang kedua, karena mama udah meninggal, papa harus nikah lagi. Mama jangan ngomongin kayak gitu. Mama kan tahu, aku juga kenal perempuan. Siapa sih? Sebutin yang aku kenal perempuan. Nggak ada. Perempuan-perempuan yang ada ya jauh, tapi jauh-jauh kan tidak ada hubungan apa-apa. Aku nggak punya istilah wanita idaman itu, aku nggak ada gitu. Enggak. Kamu berdoa, kamu minta sama Yesus supaya kamu dipertemukan dengan seorang perempuan yang akan menjadi istrimu yang baik, yang sayang sama kamu.